Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amanna billah. Kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, berkumpul, melaksanakan kewajiban kita setelah kita tadi puasa di hari yang ke-26, kemudian sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan sebentar lagi kita sholat tarawih. Suatu keniscayaan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah anugerahkan kepada kita. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah, ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, yang merupakan kitab paling terkenal, fenomenal, dan membahas tentang tasawuf, Imam Ghazali mengatakan membagi orang yang berpuasa itu 3 tingkatan, 3 fase orang melakukan puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa disebut orang yang puasanya amiyah, puasa umum. Puasa umum itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Semua orang yang melakukan puasa amiyah ini, atau sebagian ulama mengatakan puasanya didasari dengan ilmu yakin. Jadi keyakinan puasa atas ilmu yang mereka transfer di dalam otaknya, informasi yang didapatkan. Siapapun bisa melakukan puasa ini, mau orang dewasa, mau anak-anak, siapapun bisa, karena cuman menjaga badan kita agar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Puasa dasar ini. Jadi puasanya karena hanya menggugurkan kewajiban syariat saja. Yang kedua, puasa khusus. Puasa orang-orang yang senantiasa bisa menjaga hawa nafsunya, menjalankan segala aturan-aturan yang ada di dalam puasa itu, dan dia juga mampu menjaga hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Kalau yang yang umum tadi, dia puasa tapi lisannya membicarakan orang. Dia puasa tapi matanya melihat sesuatu yang jelek. Dia puasa tapi langkah kakinya dilangkahkan ke hal-hal yang negatif. Dia puasa tapi masih tetap ngedumel, mempunyai perasaan yang tidak baik kepada orang lain. Dia puasa tapi masih tetap terus berprasangka buruk, gibah, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua, puasa khusus, di samping dia menjaga melaksanakan syariat puasa, dia mampu menjaga matanya agar tidak melihat kemaksiatan, kakinya dijaga untuk tidak melangkah ke hal-hal yang negatif, tangannya dijaga untuk tidak mencuri barang orang. Itu semuanya dijaga, hatinya dijaga, lisannya dijaga. Ini agak mending, lumayan. Keimanan orang-orang dahulu
Seperti pada zaman Nabi Musa, itu disebut dengan keimanan ainul yakin. Nah, termasuk orang yang puasa di tahap kedua ini yang khusus ini, puasa menurut ainul yakin. Secara panca indera dia bisa membatasi dirinya dari hal-hal yang bisa merusak puasa itu. Zaman dulu, zaman Nabi Musa, orang baru percaya kalau melihat sesuatu yang ajib, sesuatu yang takjub. Misalkan contoh, laut terbelah, baru mereka percaya kepada Nabi Musa. Tongkat jadi ular, baru mereka beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengeluarkan dari sakunya, kemudian ada cahaya nur, mereka baru percaya. Itu karena didasari dengan panca indera. Coba bayangkan umat Rasulullah SAW, kalau keimanannya hanya didasari dengan ainul yakin, saya yakin keterbatasan keimanannya akan sedikit. Dia hanya percaya ketika misalkan geus kejadian longsor, innalillahi. Geus kejadian banjir, baru ingat kepada Allah, innalillahi. Itu ya biasanya. Istirja. Ada yang mati, baru ingat kepada Allah. Ada musibah, baru ingat kepada Allah. Itu ainul yakin. Tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, khawas bil khawas. Puasa orang khusus lebih khusus. Nah, kalau orang-orang yang di tahap ketiga ini, dia tidak memperdulikan lagi akan pahala, akan banyaknya rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, surga, kenikmatan surganya Allah. Mereka percaya segala sesuatunya sudah tergantung Allah saja. Nggak akan bingung, aduh can beli baju lebaran kumaha ke. Nggak akan bingung nanti buka dengan apa. Ayah nanti kita buka dengan apa. Mau bingung. Semuanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Memang ini tingkatannya di luar daya nalar. Orang yang yakin sepenuhnya segala segi kehidupannya itu sudah diatur oleh Allah. Allah yang Maha Kuasa. Tadi ngobrol di Selasar, ada salah satu masjid, kata Pak Eki mah pakai QR ya, lamun anu rajin absen gitu ya, absen paling nu paling getol menang hadiah mobil gitu. Atau dapat door prize. Nah itu mungkin puasanya orang di tingkat kedua tadi, ingin mendapatkan pahala surga, ingin terbebas dari neraka, ingin mendapatkan hadiah umroh. Ya, sok di Al-Madani saja kalau saya pasang misalkan dengan Pak Haji Dedi misalkan ya, siapa yang tamat tarawih 30 malam ya, full ya, berjamaah terus untuk ngobrol terus hatam 2 kali hataman misalkan, akan diberangkatkan umroh ke Cibiuk misalkan, ke Cibiuk akan umroh ke Mekah misalkan, ke Masjidil Haram. Saya yakin Al-Madani semua penuh pasti bakal Kang Denny pasang tenda ke belakang. Dan saya yakin yang datang ke sini bukan hanya penduduk Grand Imperial, di RW sebelah, negara sebelah pasti akan datang ke sini karena hadiahnya umroh. Nah, tinggal sekarang kita coba sampai mana tingkat keimanan atau tingkat puasa kita. Tinggal evaluasi pada diri kita. Apakah saya masuk ke tingkatan pertama, kedua, atau ketiga. Yang ketiga memang itu sudah ulama gitu ya. Orang yang dikatakan dalam Al-Quran ayat 185 itu mursyid. Allah menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, an inni qarib, sampaikan kepada mereka, kepada dia, kepada hambaku, bahwa aku sangat dekat.
sangat dekat. Nah, kita ini diaku oleh Allah, seakan-akan kita dirangkul oleh Allah, kita dekat dengan Allah. Ibarat Bapak ketika ada Prabowo datang ke sini, secara spesial Bapak dirangkul oleh Prabowo, terus diaku ke Prabowo, iya dulur urang. Pasti yang lain gak akan macam-macam. Saya yakin gak akan berani, karena dia diperlakukan secara istimewa, mempunyai kedudukan yang istimewa. Oleh presiden jelema gitu. Nah ini kita diaku oleh sesuatu yang maha menggerakkan kalbu kita, maha menggerakkan segala aktivitas kita, mampu mencabut nyawa kita, mampu menghidupkan kita, dan lain sebagainya. Terus diaku kita. Wah, ini udah tingkatan paling tinggi, Pak. Maka saya pernah dengar cerita dari kiai, seorang ahli sejarawan, dan dia seorang kiai juga ulama. Di Cibenda itu mana ya? Daerah Cibenda, Jawa Tengah apa semua. Itu ada kiai, waktu penjajahan Belanda, hanya mengucapkan bismillah saja, terus menunjukkan tongkatnya ke atas, kapal penjajah Belanda tuh jatuh. Hanya mengucapkan bismillah. Terus kalau ibu bapak pernah mendengar, ada kiai-kiai yang sakti, bisa menyetop kereta api. Itu benar, di Jombang tuh ada. Kiai mau berangkat Jumatan dari Jombang ke Tebu Ireng, pas kan dari Jombang tuh mau ke Tebu Ireng tuh kehalangan kereta api. Itu di stop kereta apinya seketika tidak mau jalan. Dia lewat baru berjalan. Itu semua di luar daya nalar. Kalau orang sudah diakui oleh Allah, segala sesuatunya di luar daya nalar kita. Orang-orang yang dicintai, orang-orang yang termasuk waliullah, semuanya di luar akal pikiran kita. Dan ini semuanya memang harus kita imani bersama, bahwa keimanan kita itu tidak hanya bersifat abstrak, tapi ada sesuatu yang tidak hanya bersifat konkret, tapi ada yang bersifat abstrak. Gaib lah mencek orang. Ya, yang gaib itu, kalau sementara rezeki kita itu gaib, nasib kita gaib, neraka gaib, surga gaib. Hal-hal yang gaib itu harus diimani. Termasuk adanya alam kubur itu gaib, karena kita belum pernah sampai ke alam kubur. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan walaupun dengan segala keterbatasan yang kita miliki, keimanan kita yang lemah, mudah-mudahan nilai puasa ini, nilai puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sahentena diterima ku Allah. Itu harapan orang mah. Erek dibere naon, rek dibere jeruk, nggak teh apa, rek dibere nangka, apa rek dibere samangka, nah rek dibere riwet, misalkan berapa pahala yang tak terhitung, itu serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang misalkan, kan kita keimanan begini Pak, kita ini ibadah, kita ini sholat, kita ini puasa karena apa? Mengharapkan surga. Kita ini ibadah, kita ini sholat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah karena ingin terbebas dari neraka. Coba bayangkan kalau seandainya surga dan neraka tidak ada, apakah bapak dan ibu masih tetap mau melaksanakan sholat? Apakah ibu dan bapak masih tetap mau melaksanakan puasa? Apakah ibu dan bapak masih tetap mendekatkan diri kepada Allah? Ini memang tingkatan sudah. Nah, pribadi oke mau ketaikan mungkin. Dan ini sharing saja ya, agar kita terus bisa membenahi puasa kita dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Allahumma fiqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.